Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang Mantan Mafiak bab 59. Dia yang nolak, dia yang galau. Di sirkuit balap mobil, suasananya penuh dengan adrenalin dan kegembiraan. Suara gemuruh mesin yang bertenaga memenuhi udara, bergema di sekeliling tribun, bau kara terbakar dan bahan bakar menyengat tercium di sepanjang lintasan, menambah intensitas atmosfer balapan di lintasan. Mobil-mobil melesat dengan kecepatan luar biasa, membuat angin kencang yang terasa setiap kali mereka melewati penonton. Teriakan dari penonton yang bersemangat bercampur dengan suara komentator yang menjelaskan jalannya balapan. Di pit stop, tim mekanik sibuk mempersiapkan segalanya dengan cekatan, mengganti ban, mengisi bahan bakar, dan memberikan isyarat cepat kepada pembalap matahari mungkin. Terasa terik di atas, tetapi ketegangan di setiap tikungan dan persaingan sengit di lintasan membuat semua orang terfokus pada satu hal: siapa yang akan mencapai garis finish terlebih dahulu. Tetapi semua itu tidak berpengaruh terhadap sosok wanita yang tengah duduk di cep mobil miliknya, bersedekap dada menatap lurus ke depan dengan pandangan kosongnya. Entahlah, mungkin tubuhnya di sini, tetapi raganya entah di mana. Sudah 3 hari ini seperti kehilangan semangat hidupnya. Lebay memang, namun Ella merasakan itu. Awalnya ia tak ada niat untuk pergi ke tempat ini, tetapi karena paksaan Vina dan Maureen, ia terpaksa untuk ikut. Matanya sesekali menyapu seluruh ribuan orang yang tengah menonton balapan ini, namun tak ada laki-laki yang ia cari. Ceka, gue jadi nyesel bawa dia ke sini. Dia galau beneran? Tanya Vina kepada Maureen. Galau, dia yang nolak, dia yang galau. Maureen mengedikan bahunya acuh. Entahlah pikiran Maureen saat ini tak mau ikut campur tentang hati dari sahabat sekaligus bosnya ini. Ella ditembak lagi sama cowok mana? Tanya Vina, ekspresinya berbanding terbalik dari perasaan hatinya. Ia menanti jawaban Maureen harap-harap cemas. Maureen terkekeh, ia sudah menebak isi dari otak Vina yang tengah salah paham. Singkirkan otak nggak berguna lo itu. Dia nggak mungkin mengkhianati perasaan bodoh sahabatnya ini. Dan Ella galau karena Eric mengajaknya menikah, tetapi Ella menolaknya. Sambung Maureen, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Walau dalam hati ia bernafas lega, bukan Axel yang menjadi alasan Ella galau. Bagaimana bisa Ella menolak diajak Eric menikah? Di sahabat lo itu, bigo atau tolol sih? Kesal Vina kepada Ella, perasaan ibanya menghilang berganti dengan rasa kesalnya yang menusuk sanubari. Nggak jadi kasihan gue. Terus. Vina begitu penasaran dengan cerita selanjutnya mengenai kedua sejoli itu. Sahabat lo juga itu? Jawab datar Maureen dengan tatapan sinisnya. Kembali kepada Ella, berulang kali ia menghela nafas panjangnya. Sejak hari itu mereka sama sekali tidak berkomunikasi, dan biasanya pagi-pagi sekali Eric selalu mengganggu dirinya. Sekarang tidak lagi. Diketahui Eric tidak ada di rumah sakit sudah 3 hari ini. Jemari lentiknya bergerak lincah di atas ponselnya. Berulang kali ia mengetik sebuah pesan terhadap Eric, namun ia hapus kembali. Selalu saja seperti itu. Jika dunia lo sebelum dia datang baik-baik saja Allah, jikapun nanti dia memilih mundur, so what? Enggak akan merubah hidup lo, gumamnya mencoba mawas diri. Egonya lebih tinggi di atas segalanya, jauh dari hiruk pikuk kehidupan di kota metropolitan, di sebuah hutan belantara dengan pepohonan yang besar dan menjulang tinggi. Semak belukar dibiarkan tumbuh setara pepohonan di sana. Hutan ini terkenal angker, sehingga tidak ada satu manusia pun yang berani menginjakan kakinya di hutan ini. Ditambah alunan suara yang begitu merdu dari sang raja hutan dan hewan buas lainnya yang sering terdengar di telinga masyarakat sana. Namun,
Tanpa mereka sadari, di tengah-tengah hutan tersebut, terdapat satu bangunan yang cukup besar dan kokoh. Terlihat dari luar itu, hanyalah bangunan yang lusuh yang terbengkalai. Hampir seluruh bangunan itu tertutup dengan lumut dan akar yang menjalar di sepanjang dinding. Suara burung liar dan hewan hutan mengisi udara, seolah-olah mereka adalah satu-satunya saksi keberadaan tempat ini. Berbeda dengan kondisi di dalamnya, justru berbanding terbalik kesan mewah dan elegan terpatri dalam bangunan yang cukup besar dan kokoh itu. Banyaknya penjaga, dilengkapi dengan senjata berjajar di setiap sudut ruangan. Hal tersebut menandakan jika tempat ini bukanlah tempat sembarangan. Di sudut tempat itu, terdapat satu ruangan bawah tanah yang cukup luas. Terdapat jeruji besi sebagai sekat. Dari ruangan itu, harangan demi harangan seolah menjadi melodi yang mengalun indah di sana disertai bau anyir dan udara yang cukup lembab. Siksaan terus-menerus dilakukan kepada seluruh manusia-manusia yang berkhianat kepada Tuhan mereka. Di sudut lain di sebuah ruangan yang cukup besar dan minim pencahayaan, ketiga pria dewasa itu sedang bergelut dengan pikirannya masing-masing setelah mendengarkan penjelasan dari orang kepercayaan mereka. Siapa orang di balik mereka? Alat ini bukan alat biasa. Alat ini dirakit khusus dan bisa berubah bentuk. Di mana alat itu dipasangkan, cepat musnahkan mobil itu seperti biasa. Jangan sampai meninggalkan jejak. Titah Anton kepada orang itu. Sudah bertahun-tahun lamanya, tapi kita tidak bisa menemukan mereka. Jika memang mereka tidak di Indonesia, seharusnya ada jejaknya. Bahkan kita sudah mengecek hampir seluruh penerbangan darat maupun laut, dan itu semua hasilnya nihil, ujar Devano dengan seriusnya. 90% kemungkinan mereka berada di sini. Bisa jauh dari kita, atau justru orang terdekat kita, disambung Anthony. Tetapi jika mereka berada di sini sangat besar, kemungkinan kita menemukannya sejak dulu, Pak. Dan aku pasti sudah berleha-leha, santai, tidak dipusingkan dengan dendam berkelanjutan ini. Kesal Eric, moodnya sedang tidak bagus untuk diajak diskusi karena masalahnya dengan Elle. Biasanya Eric di sini menjadi ujung tombaknya. Ya, Elle sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seorang Ludovic. Pat, gini nih, kalau orang galau lamarannya ditolak. Gerutu kesal Anthony, menabok kepala Eric. Dukun bertindak kekeh Devano. Ucapan mereka hanya dibalas tatapan tajam dari Eric. Sepertinya waktu kali ini tidak tepat membahas masalah ini. Kita kasih bujang lapuk ini waktu untuk menghalau Fana, ucap Anton meledek anak semata wayangnya. Devano pun sama, Pak. Dia juga bujang lapuk, bahkan usianya lebih tua dariku, sinis Eric. Hanya 1 bulan Eric. Desisi Devano kesal. Seketika suasana di dalam ruangan ini sedikit mencair. Ludovic, sebuah marga yang cukup terkenal dan besar namanya, menjadi salah satu marga dengan kekayaan yang bahkan tak ada habisnya dan banyaknya rantai bisnis yang dikelola secara turun-temurun. Dan saat ini di era Anton dan Eric yang memimpin justru semakin pesat. Tetapi itu hanyalah sebagian topeng untuk menutupi bisnis gelap mereka. Mereka adalah para mafia kelas kakap yang haus akan segalanya.